Keng jak pada cerita nareng bini cermet kelakin wala bini boleh loh. Ah. Pai sompa Quran. Sompa Quran. Marawan, sompa Quran. Demi Allah. Engkau tak bini dua, kau tak bini dua. Engkau mana bini dua, kau termati ya. Kau mana bini dua, termati ya. Selesai. Ditanyakan, sampean kok berani bersumpah Quran? Iya, tarap aja. Mak berani, jangan kau tak bini dua, bini telok. Si, yang kuya ya. Angel. Angel do ya Allah. Ya sudah, intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Sadatina alawiyyin, para sadah, para habib, para dzurriyyah Rasul yang sama-sama kita muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah, terutama yang mulia Al-Habib Mahdi bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ja'far Masyhur, dan para habib yang lain, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah zukhran lana walil ummah. Para masyayikh, para ulama, utamanya segenap pengurus MWCNU, baik dari unsur syuriah maupun dari tanfidiyah, yang juga kami muliakan pengurus ranting Nahdlatul Ulama, baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah. Yang mulia Khadimul Majlis Rindu Rasul Kiai Haji Muhammad Salim, Ketua Hadrah Asy-Syubban Bapak Asmari, Masya Allah. Segenap pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, para pecinta Nabi, para pecinta Rasul yang tergabung dalam majlis mubarak malam hari ini, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin
Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena pada malam hari ini kita berkumpul untuk menampakkan rasa cinta kita dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dan semoga kita selalu mendapatkan nazrah dari Nabi Muhammad, sehingga kita, rohani kita dengan rohani Nabi Muhammad tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pernyataan dari salah seorang ulama, saya pernah mendapatkan dalam satu kitab, Jami'u Karamatil Aulia. Ternyata mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, itu faidahnya sangat luar biasa. Sampai di dalam kitab itu ditegaskan, lam takunil aqtabu aqtaba wal autadu autada wal auliya'u auliya'a illa bita'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihim bihi wa ijlalihim bi syari'atihi wa qiyamihim bi adabihi. Orang tidak akan pernah mendapatkan pangkat wali kutub. Orang tidak akan pernah mendapatkan pangkat wali autad, dan orang tidak akan pernah mencapai pada grade menjadi wali Allah kecuali syaratnya ada 4. 1, illa bita'zimihim Rasulullah. Pertama, harus ada rasa ta'zim kepada Rasulullah. Sebentar, ini satu dulu, siapa tahu nanti nutut sampai 4. Saya ingat ada seorang ulama bernama Syekh Abu Al-Hasan Al-Kharqani. Pernah ditanyakan oleh salah seorang pejabat dulu, tapi pejabatnya pejabat baik, pejabat yang luar biasa. Pernah bertanya, apa pendapatmu tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani menjawab, innahu rajulun man ra'ahu ihtada. Beliau itu seorang wali, siapa saja yang pernah melihat wajah beliau pasti akan mendapatkan hidayah. Kemudian sultan pejabat tadi yang bertanya, mohon maaf jangan berlebih-lebihan, dulu Nabi Muhammad tidak seperti itu katanya. Loh kok bisa? Bagaimana Abu Lahab yang pernah melihat wajah Rasulullah? Bagaimana Abu Jahal yang pernah melihat Rasulullah kok tidak mendapatkan hidayah? Kok justru Abu Yazid Al-Bustami sampean katakan begitu? Monggo jangan berlebih-lebihan. Apa kata beliau? Abu Lahab, Abu Jahal melihat Rasulullah itu bukan melihat atas ta'zim kepada Rasulullah, tapi melihat bahwa Muhammad hanyalah putra Abdullah, Muhammad adalah hanya seorang yatim yang ada di bawah bimbingan Abu Thalib. Hanya itu yang dia lihat, tapi tidak melihat bagaimana pangkat Rasulullah. Artinya begini, mohon maaf, majlis ini berjalan sampai kemana-mana. Alhamdulillah, semoga barokah, semoga senantiasa istiqomah. Ketika kita meninggal dunia akan diganti oleh anak-anak kita. Semoga para habaib sehat semuanya, bisa membimbing kita semua. Yang harus kita tanamkan saat ini, harus kita tinggikan derajat kita. Apa? Anggapan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika dibacakan Ad-Diya'ul Lami yang ditartib, ditulis oleh ulama besar dunia, Al-Habib Umar, ketika itu dibaca, rasakan akan kehadiran Nabi Muhammad dalam diri kita. Kalau ada orang yang menyatakan bagaimana kalau kita merasakan kehadiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat.
mohon maaf. Ada seorang ulama besar, siapa? Imam Malik menjelaskan, makruh hukumnya kalau dia berkata saya akan berziarah ke kubur Rasulullah, makruh. Tapi kita harus mengatakan saya akan berziarah ke Rasulullah. Kenapa? Li'annahu hayyun. Nabi itu hidup. Nabi itu hidup. Contoh, ada satu tulisan karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Fawaidul Mukhtar yang GBB, Al-Fawaidul Mukhtar li salikit tariqil akhirah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Kama umruka ya Jibril?" Umur berapa sampean malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Ma adri kama umri ya Rasulullah." Saya tidak tahu umur berapa sampai sekarang. Illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da 70,000 sana marratan. Tapi saya pernah melihat ada satu bintang yang luar biasa pelitanya, cahayanya luar biasa. Itu keluarnya setiap 70.000 tahun keluar satu kali. Dan saya sudah pernah melihat 70.000 kali. Berarti pada waktu itu malaikat Jibril umurnya sudah 4.900.000.000. Sudah jangan dipikir. Ini malaikat bukan kita. 4.900.000. Kan 7. Iya kan? 7 kali 7 49 ya. Oke. 70 tuh 49 berarti 4.900.000. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian ditanyakan oleh Nabi Muhammad, "Atadri man dzalikan najm?" Ya Jibril, jenengan tahu siapa bintang itu? Ma'adri ya Rasulullah. Ana dzalikan najm. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ana dzalikan najm, bintang itu saya Jibril. Coba. Berarti kalau begitu, maaf, lebih sepuh Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Lebih sepuh Nabi Muhammad daripada malaikat Jibril. Ini kalau menjadikan kurang percaya, ayo kita lihat lagi di dalam Al-Quran. Umur Nabi Muhammad pernah dipakai sumpah oleh Allah untuk kejadian ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. La'amruka, dalam Al-Quran, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, kaum Nabi Lut itu loh, kaumnya Lut itu loh, itu mabuk dalam kesesatan. Umur Nabi Muhammad dipakai sumpah untuk kejadian yang sebelum Nabi Muhammad, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Satu, ini pembuktian bahwa umur Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan umur kita. Contoh lagi, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Siapa saja hamba Allah yang memanggil salam kepada kita mulai tadi loh, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kita panggil salam kepada Nabi Muhammad, illa raddallahu alayya ruhi, maka pasti ruh saya dikembalikan lagi kepada saya, hatta rudda alaihi salam, sampai saya bisa menjawab salam orang yang panggil salam pada saya. Berarti Nabi Muhammad hayyun, hidup sampai sekarang. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan tubuh kita jauh dari Nabi, tapi rohani kita tidak pernah jauh dari Nabi. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi sahib Simtid Durar menyatakan bahwa man qala assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkata assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti dia sudah sowan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Masya Allah. Berbahagialah kita semua yang ada di sini. Kita menjadi umat Nabi Muhammad yang diberikan peringkat tertinggi, dan alhamdulillah kita resmi jadi umat Nabi Muhammad walau kita tidak mengajukan proposal. Kita tidak pernah mengajukan proposal, tapi alhamdulillah kita lahir hidup di masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga sampean iki. Seneng iki. Maaf saya campur bahasa Madura iki. Jadi
Sampean bunga iki? Mantera polong ban Nabi Muhammad. Saya kadang, maaf ya, saya kadang kalau berpikir tentang masalah kematian itu dahsyat. Nabi Muhammad menjelaskan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, bahwa mati itu ada sakit. Fama dhannuka bil mauti alladhi sakratuhu min sakaratihi asyaddu min 300 darbatin bisayf. Bagaimana perasaan Anda memikirkan tentang masalah kematian? Kematian itu sakitnya lebih dahsyat daripada disayat-sayat pedang 300 kali. Tapi mengapa ketika ada orang meninggal dunia sambil lalu tersenyum? Kok bisa? Padahal sakit, tapi kok tersenyum? Berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu. Sama seperti jenengan duduk di emperan kayak begini. Kenapa merasa nikmat padahal ini jalan? Kan berarti perasaan merubah keadaan. Sampean para wanita, kenapa sampean merasakan sakitnya hamil, sakit melahirkan, tapi kenapa sampean mau hamil lagi? Betul? Betul? Berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Karena dari saking sayangnya kepada anak, sehingga sakit tidak terasa. Betul? Saya mulai curiga. Maaf, saya tidak berani menyatakan karena saya tidak pernah mati. Ya, saya masih hidup. Ini bukan hantu yang ceramah. Saya masih hidup. Saya tidak merasakan itu. Saya curiga bahwa satu, ada keterangan siapa yang baca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa yang baca sholawat 1000 kali sehari semalam, dia tidak akan pernah meninggal sampai dia melihat bagaimana surganya. Allahumma ja'alna minhum. Apalagi dalam Al-Quran jelas, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata tegas, Tuhan kami hanya Allah, Tuhan kami hanya Allah. Tauhidnya luar biasa, menancap dalam hati, tidak akan pernah keluar sampai mati. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah menjalankan syariatnya, istiqamah dalam tauhidnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka mereka ketika meninggal dunia akan turun banyak malaikat, rombongan malaikat. Apa? Menjemput dia ketika mau meninggal dunia. Seraya mereka bilang, jangan takut, jangan susah, berbahagialah, kalian akan mendapatkan surga yang kalian sudah dijanjikan. Amin. Apalagi bagaimana rasanya bila mana yang menjemput ternyata Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya wanita ketemu dengan Nabi Yusuf ketika wanita Mesir mencaci maki Zulaikha karena kepincut sama Nabi Yusuf, akhirnya cinta kepada anak angkatnya sendiri. Wah, Masya Allah, gosip kemana-mana, dibully Zulaikha. Akhirnya diundang para wanita-wanita yang tukang ngomong, mak-mak rempong, diundang akhirnya sampai di rumah beliau, diprank, janjian sama Nabi Yusuf, Yusuf kamu jangan keluar ya nak ya, sebelum nanti saya panggil. Ketika dihidangkan beberapa buah-buahan, di situ ada pisau, diaturi, monggo, diangkat pisau. Ternyata pada waktu itu Yusuf dipanggil, keluar nak, keluarlah Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Katanya, diceritakan dalam Al-Quran, pada waktu itu wanita-wanita melihat pada Nabi Yusuf, terperangah dia. Dia bilang, ini bukan orang, ini malaikat, ini tidak terasa, bukan
buah-buahan yang dikupas, tapi ternyata tangannya yang dipotong tidak terasa. Itu Nabi Yusuf, apalagi Nabi Muhammad. Kita pakai kias aulawi, apalagi Nabi Muhammad. Apa kata Sayyid Abdullah bin Alabil Haddad ketika ditanyakan mengapa jenengan mau masuk surga? Jawabannya hanya satu, ingin bertemu Nabi Muhammad. Bukan bidadari, bukan emas yang begini-begini, bukan. Tapi apa? Kita ingin bertemu Nabi Muhammad. Sebagai perbandingan, wahai ikhwah, sebagai perbandingan, kita biasanya dalam setiap tahun kita berdoa, semoga kita bisa ke Mekah, semoga kita bisa ke Madinah, kan begitu kan? Pada waktu kita berniat mau ke Mekah Madinah, kita sudah mempersiapkan diri, ada tulisan di situ, ada kertas, kita yang mau minta itu ditulis, mau minta apa, 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 utang lunas, beli mobil Pajero, Pajero ya Allah. Alphard ya Allah, ditulis semuanya. Oke, tulis, pakai kain ihram. Sudah kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai Masjidil Haram, masuk, terlihatlah Ka'bah. Nangis, terharu, hilang semua tulisan. Sudah tidak ingat pada lunas hutang, Pajero, Alphard, semua sudah tidak ingat. Kenapa? Terharu melihat. Itu hanya Ka'bah. Bagaimana kalau Nabi Muhammad? Kita ingin nikmat yang mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Karena telah dijanjikan oleh Allah, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Semua kita harap, tapi ketika kita melihat wajah Rasulullah, semua itu akan hilang. Ada cerita, bahkan Al-Habib Umar, saya lihat di YouTube itu pernah menceritakan juga bagaimana menceritakan tentang saudaranya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajah, yaitu Syekh Ja'far, Sayyid Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar Dzul Janahain. Beliau itu wafatnya wafat syahid, wafat syahid. Ketika beliau Ja'far At-Tayyar dikuburkan, beliau itu diberi anugerah oleh Allah, diberi sayap, bisa terbang, menikmati isi surga, melihat. Tahu-tahu pada suatu ketika Nabi Muhammad, tahu-tahu ketika bersama sahabat, tahu-tahu menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat heran, ini siapa yang panggil salam? Setelah itu selesai, ditanyakan pada Nabi Muhammad, siapa gerangan tadi yang panggil salam pada jenengan? Apa kata beliau? Ja'far. Loh, Ja'far yang sudah wafat? Iya. Katanya masih lebih indah melihat wajahku daripada melihat surga. Ini kalau kita tanamkan, menginginkan rindu kepada Rasulullah, kehadiran Rasulullah, itu insya Allah kita hadir dan pulang dari majelis ini akan lebih dahsyat, akan lebih dahsyat. Terus kemudian panjenengan bilang, mana Yai, saya tidak melihat Rasulullah. Sama. Loh, berarti kalau tidak melihat berarti kan tidak ada. Apa semua yang tidak terlihat tidak ada? Wong jenengan bisa merasakan adanya angin tapi tidak terlihat. Jenengan sampai sekarang merasakan adanya nafas tapi tidak terlihat. Masa gila kita kalah sama orang buta? Orang buta itu ketika ditanyakan, ini loh Habib, ada Habib. Oh Habib bagaimana? Padahal tidak ada. Saya ada Habib, Habib, padahal tidak ada. Masa kita kalah sama orang buta yang merasakan akan kehadirannya? Tapi memang repot sih. Buta mata itu kadang lebih hebat daripada yang tidak buta matanya. Betul.
Ada banyak orang yang buta mata hafal Quran loh Pak. Saya punya tetangga namanya Ustadz Fauzi, sampai hafal dengan ayat-ayatnya, buta sejak kecil. Ini ayat berapa? Tahu. Buta sejak kecil, faham dia, Ustadz Fauzi. Kita yang tidak buta, alhamdulillah, Yasin muter-muter. Yasin muter-muter. Soihatan wahidatan bingung. Ini apa ta'huduhum apa faidahum? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Akhirnya dibaca subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya alhamdulillah, shadaqallahul azim. Orang bingung, ini kok cepat Yasinnya? Dibaca separuh. Betul? Orang yang buta matanya pulang dari masjid bawa sandal sendiri. Orang yang tidak buta matanya bawa sandal orang. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dia bukan matanya yang buta, hatinya yang buta. Maaf, keceplosan. Jangan tersinggung, keceplosan. Ya. Merpati itu kalau diadu loh, muncandeng motor anduan. Merpati kalau diadu itu, masya Allah, dere-dere. Kalau diadu itu masya Allah ya. Kok tahu mana pasangannya? Kok tahu? Tidak pernah tertukar sama pasangannya, sesama pasangan temannya. Kok tidak pernah tertukar? Kok orang bisa tertukar? Coba. Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Allah itu kalau marah tidak sampai marah meledak-ledak. Afala ta'qilun? Kenapa? Karena kalau tidak punya akal berarti kita hewan. Sama dengan sapi, sama dengan binatang. Afala ta'qilun? Hanya gitu saja. Afala ta'qilun? Mana akalmu? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Enteng. Afala ta'qilun? Jadi kalau ada orang yang sering berbuat maksiat, katakan saja, afala ta'qilun? Sudah selesai. Mau dimarahi tetap tidak mungkin didengarkan. Bilang aja, afala ta'qilun? Allah. Sekarang perbuatan maksiat itu di mana-mana. Saya yakin. Majelis-majelis seperti ini akan mendinginkan suasana. Mungkin masih akan menunda musibah yang terjadi. Karena ini kalau dibiarkan maksiat terjadi. Apa mas? Tiga, gue tak nginum betul. Empon. Gue tak tahu nginum mana pidato. Punten. Enggak. Sabar. Pada ngaki Habib. Karena kita tanya belum Habib, belum dini. Monggo jenengan mawon. Mari. Jenengan. Anda lebih berhak dari kami. Leh neng. Are paling terok ya sih Bapak. Wes neng. Coba sekarang itu loh Pak Bu, perbuatan maksiat itu sudah semakin luar biasa. Orang itu dulu masih punya rasa malu walaupun sering berbuat maksiat. Sekarang itu rasa malu sudah tidak ada. Ini lah langsung pun itu ting langsung. Hari kita yuk colkap. Sebentar, ini loh rekaman ini loh, handycam ini, rekaman ini. Di situ kemudian ada layar. Terus ada orang bilang, kenapa harus ada seperti itu? Apa tidak mengurangi keikhlasan? Syabul Hasan Al-Syadili menyatakan, a'linu bi ta'atikum idharan li ubudiyatikum kama yatadhaharu wairukum bil ma'asi. Di akhir zaman itu kalau berbuat kebaikan, iklankan, viralkan untuk menampakkan ketaatan. Kenapa? Karena selain kalian itu sudah memviralkan maksiat. Maksiat sekarang sudah viral. Zina direkam,
disebar di media sosial. Jadi kalau ada majelis seperti ini kemudian meriah, syiar ini, masa kalah dengan maksiat? Paham? Saudara Muhammad. Seperti ini di majelis ini, adik-adik semuanya, para tolabah ini pakai seragam seperti ini, masya Allah, syiar seperti itu. Para penerbang, artinya tukang tebu terbang, yang tukang hadro itu pakai seragam seperti itu. Viralkan, silakan. Sampean bersedekah di masjid, tidak usah disebut hamba Allah, ada sumbangan dari hamba Allah 10 juta, tidak usah Haji Muhlis 10 juta. Biar apa? Biar ditiru oleh orang lain. Katanya, gimana Ustaz kalau tidak ikhlas? Ikhlas itu yang penting tidak ada dua. Kalau diantara yang dua ini ada, itu tidak ikhlas. Kalau tidak ada itu, ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang penting tidak ada al-manni, yang penting tidak ada al-adha. Al-manni itu apa? Sering mengungkit-ungkit pemberian. Dua, al-adha, ketika memberikan disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau tidak seperti itu, ikhlas. Ikhlas. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah, kita tidak tahu. Betul? Sampean tidak usah saya nunjuk-nunjuk orang, itu tidak ikhlas. Saya tidak usah nunjuk-nunjuk orang. Ini ikut selawatan kemana-mana, ikut selawatan kemana-mana, ikut majelis, tapi masih sering ngomong orang. Sampean tidak usah ngomong seperti itu, karena sampean berarti lebih parah dari itu. Pesan saya yang ikut majelisnya Habib ini, pesan saya, imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli mu'minin muhibban wa mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah, jangan pedulikan apa omongan orang, karena setiap sesuatu itu pasti ada yang mencintai, pasti ada yang membenci. Atau roh bentan orang, tak kerja orang. Betul? Udah iya baiklah jawab robot. Ngertinya dengan udah ngerti ya. Iya, sampean mau mulai kemarin bertanya lagi apa disebut ki muslim. Jaro toro bentan orang, mulai tak dadi orang. Mentoro dadi orang, jaro toro bentan orang. Kalau itu ada masukan baik, kita ambil. Kritik itu ada dua, ada konstruktif, ada destruktif. Yang konstruktif itu berarti membangun, konstruktif, konstruksi itu kan bangunan. Konstruktif itu berarti membangun. Monggo membangun. Tapi kalau destruktif, apa yang destruktif itu? Katanya harus begini, kita ikuti, salah lagi. Harus begini, kita ikuti, salah lagi. Kan berarti itu bukan mau ngeritik, bukan mau membangun. Berarti memang ada hasad, dengki dalam hati. Nah, lanjut. Ya, tak ada yang dan pemain nih. Yang kedua, wa ma'rifatihim bihi. Orang itu tidak akan pernah mendapatkan pangkat seperti yang saya sebutkan tadi, kecuali juga selain ta'zim kepada Rasulullah adalah kenal kepada Nabi Muhammad. Anak-anak kita lupa Bu, sekarang lebih kenal pada artis daripada pada Nabi Muhammad. Kalau sama artis kenal, siapa artis yang baru menikah? Kenal. Siapa artis yang selingkuh? Kenal. Siapa artis yang baru cerai? Kenal. Siapa artis yang baru diangkat menjadi utusan khusus presiden? Kenal. Kenal. Tapi coba tanyakan, kapan Nabi Muhammad yang bisa mendamaikan beberapa kelompok di Mekah karena alasan untuk meletakkan Hajar Aswad? Umur berapa Nabi Muhammad? Tidak tahu. Betul? Apa yang dibangun Nabi Muhammad pertama kali di Madinah? Tidak ngerti. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Pada tak paham dia. Apa ketika ditanyakan?
umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Pangocap. Engkau meninggi, aja tanya ki. Ini kesalahan fatal loh bagi kita. Kalau ndak kenal, ya jelas ndak mungkin kita cinta, ndak mungkin kita sayang. Santrinya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu, Kiai Toifur Mawardi itu kata beliau, saya sering bermimpi Nabi karena saya sering membaca sejarah Nabi, dan saya sering menghatamkan hadis-hadis Bukhari, Muslim, sehingga saya merasa kenal, merasa dekat dengan Nabi. Ya bagaimana Nabi mau rindu kita, wong kita tidak rindu Nabi? Bagaimana Nabi mau hadir di dalam diri kita, wong Nabi tidak pernah kita tunggu kehadirannya? Padahal kalau Nabi hadir dalam diri kita, dalam rohani kita, apa kata ulama? An-nabiyyu sakanal Madinah fazala anhal maradu wa sarat mahrusatan bil malaika fa kaifa idza sakana qalbak. Nabi Muhammad itu ketika domisilinya sudah berada di Madinah, Madinah itu dulu tempatnya penyakit, tempatnya wabah. Karena ada Nabi Muhammad, penyakitnya hilang, lari. Setelah itu Madinah itu dikelilingi malaikat, sehingga menjadi tempat haram. Tempat haram itu maksudnya tempat mulia. Malah Nabi Muhammad itu menjadikan kota Madinah menjadi kota yang mulia, sampai pahala di masjidnya melebihi pahala di masjid yang lebih dahulu. Masjidil Haram kalau sholat di sana ini pahalanya 100.000, di Masjidil Aqsa 500, Masjid Nabawi 1.000. Itu bukan karena masjidnya, tapi karena Nabi Muhammadnya. Kemudian ditanyakan oleh ulama, fa kaifa idza sakana qalbak, bagaimana kalau Nabi Muhammad itu bersemayam dalam hati kalian? Allahumma shalli ala Muhammad. Kobosa. Cuma ujiannya besar, Pak. Apa ujiannya? Terlalu kita melihat gemerlap duniawi sehingga kotor, banyak hijab, lupa akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak ni kemangken ni kemuningi masyarakat capuk penyakit cung-cungan, berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam jabatan. Banyak orang berpikir casing tapi tidak pernah berpikir isi gitu sekarang ini kan. Yang di belakang layar itu perempuan-perempuan sekarang itu justru yang dirawat adalah beauty, tapi tidak pernah berpikir inner beauty. Akhlak tidak pernah dipikir, bagaimana rasa malu tidak pernah dipikir, tidak pernah dirawat, keimanan tidak pernah dirawat, yang cuma sih pikir beauty. Musim panas yang dipikir sunscreen, akhir tak manti sunscreen di bodina sunroof mobil loh. Kalau dulu ndak loh, yang dipikir coba anak-anak kita loh masih kecil-kecil, ayo saya unggah kelangkar, ayo ngaji Quran, kan begitu kalau dulu kan, biar hafal, biar tahu baca Quran, biar hafal sifat-sifat yang wajib kepada Allah, Rasulullah, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, biar hafal. Lagu-lagu dulu itu gak ada seperti lagu-lagu sekarang, lagu-lagu yang mendidik, makin kita mendidik. Kita ini kalau biarkan anak-anak kita tidak bisa baca Quran, yang menjadi korban kita loh Pak nanti kalau meninggal dunia. Mereka tidak bisa baca Quran, terus ziarah kubur ke kubur kita, tidak bisa baca Yasin, akhirnya buka MP3 Quran, dibunyikanlah surat Yasin, minta maaf sama orang tuanya, mohon maaf Pak saya tidak bisa baca, monggo dengarkan sendiri.
Mungkin sekarang belum terjadi, tapi buktikan 20-30 tahun yang akan datang. Karena sifat wajib bagi dunia itu hanya satu, apa? Berubah. Karena dunia itu dawamul hal minal mulhal. Tetapnya sesuatu di dunia itu mustahil. Sampai banyak orang bertanya, kenapa sekarang kok banyak majlisan? Kenapa sekarang kok banyak pengajian? Kenapa sekarang banyak ta'lim? Baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kenapa kok banyak seperti itu? Karena penyakitnya banyak, Pak. Dulu itu perawat itu sedikit, dokter sedikit, karena penyakitnya tidak macam-macam. Sekarang macam-macam penyakitnya. Dokter spesialis sampai macam-macam. Dokter spesialis bedah masih dibagi lagi. Bedah ini, bedah mulut, bedah saraf. Iya. Kenapa? Karena penyakitnya macam-macam. Aba ubarah dawamul hal minal muhal. Kalau dulu penyakit kencing manis itu untuk tua-tua. Sekarang anak kecil sudah diabetesnya tinggi, ada yang 600. Kemarin ada anak TK dia 600 diabetesnya. Harus disuntik insulin. Ini ada apa sebenarnya? Kita harus introspeksi diri karena terlalu banyak maksiat, Pak. Esep ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Bila mana satu kaum itu sudah banyak, sudah terbanyak, sudah tidak ada aling-aling lagi, berbuat maksiat, berbuat dosa seperti zina, sudah tidak malu lagi, buktikan akan banyak musibah-musibah yang terjadi yang menyebabkan kematian. Corona sudah pulang, Pak. Covid udah pulang, tapi mohon jangan diundang lagi. Cara ngundangnya bagaimana? Ya ini perbuatan maksiat. Ini di media sosial sudah banyak cerita-cerita. Apa katanya? Akan ada gempa megatrust. Gempa megatrust. Megatrust. Kuleng ngetek. Allah, kasihan ini loh yang masih kecil-kecil ini belum menikmati apa rasanya hidup. Ini masih belum selesai sekolahnya, mondoknya masih belum selesai. Kita kadang-kadang enteng berbuat maksiat, padahal ketika kita berbuat maksiat bahayanya bukan hanya dinikmati kita, semua orang akan menikmati. Bukan rasa enaknya, Pak, rasa ndak enaknya. Sebab kalau musibah itu sudah terjadi, tidak ada musibah itu punya tata krama. Mana ada banjir punya tata krama? Ketika di sini datang banjir, masa ada banjir bilang, la jadi tolong ustaz jadi Bang. Dulu Nabi Musa tanya kepada Allah, Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kalau ada musibah itu kok diratakan? Kenapa kok tidak diambil yang jelek-jelek saja? Kemudian Allah bilang, ya sudah nanti saya jawab. Akhirnya tertidur Nabi Musa. Tahu-tahu digigit oleh serombongan semut, tapi tidak menggigit semua, ada 2-3 yang menggigit, lainnya tidak menggigit. Bangun Nabi Musa. Ditanyakan oleh Allah, kenapa kok bangun Musa? Digigit semua. Kemana sekarang semutnya yang menggigit? Saya bunuh semuanya. Ada berapa yang dibunuh? Semuanya. Yang menggigit berapa? Ya enggak tahu saya. Berapa yang menggigit? Loh kok dibunuh semua? Kok enggak dipilih? Yang menggigit saja yang dibunuh. Apa katanya Nabi Musa? Salahnya sendiri ikut rombongan yang menggigit. Sama saja dengan saya. Ketika datang musibah itu tidak saya pilih. Kenapa kok tidak al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Kenapa kok dibiarkan perbuatan maksiat itu? Caranya bagaimana? Kita terlalu tegas juga orang tidak mau ikut. Pakai gini nih, sholawatan, siapa tahu hatinya dirubah oleh Allah, lembut hatinya, diberi hidayah oleh Allah. Jangan pernah berpikir masa lalu, tatap masa depan. Karena orang hidup itu bukan untuk masa lalu, tapi untuk menatap masa depan. Sambian itu besar dosanya umpama. Kalau kembali kepada Allah, Allah welcome, tidak akan pernah menolak kalian. Kan janjinya Allah memang di hadis arba'in. Wahai putra Adam,
kalian itu datang kepada saya sampai bumi saya ini penuh dengan dosa kalian. Pulang kalian akan habis, akan saya penuhi dengan ampunan saya. Karena Allah itu sampai sekarang tidak punya rasa dendam. Kalau orang Muharto dendam, kalau orang Muharto jelas. Jadi umpama suatu ketika ada orang yang menyakiti dia akhirnya memaafkan, nyakiti lagi dimaafkan, pas kocak sekali lagi, nah, ulangi sekali lagi, akhirnya diulangi sekali lagi, terus dia bilang mulai sekarang sudah keris, akhirnya tidak ada maaf. Sampai tidak nyapa sampai 7 tahun 8 tahun ditawari sampai tidak mau nyapa. Yuh, ya kau menengak kebentan nyesep kerok protetet kan bila. Allah tidak pernah seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad sudah memberikan kabar enak ini kepada orang Muharto. Apa katanya? Sabda Nabi, beliau bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba Allah selama nafasnya masih belum nyampe kerongkongan. Alhamdulillah. Ayo kembali kepada Allah, tenang. Sampean sholat jangan nunggu khusyuk. Jangan nunggu khusyuk. Pengumuman, saya tidak pernah khusyuk. Karena sulit khusyuk itu. Apalagi sekarang masjid interiornya terlalu bagus, mengurangi kehusyuan. Ada banyak tulisan, ada banyak ornamen. Ketika sholat, Allahu Akbar, pasti ada dalam pikiran kita, habis berapa masjid ini? Sulit loh khusyuk itu. Sudah, jangan nunggu khusyuk. Sama seperti ini, tuan rumah pasti mengharap kehadiran Anda, bukan mengharap bacaan sholawat Anda. Yang penting hadir dulu. Hayya 'alas shalah, hadirlah, yang penting hadir. Tidak usah kita pikir mau khusyuk tidak khusyuk, terserah, monggo sholat bismillah. Karena kita tidak mungkin ditanyakan nanti, kamu khusyuk enggak, kamu sholat enggak, gitu. Perkara sampean makan ibadah pakun malana terserah. Wa ma alaina illal balagul mubin, tugas kami hanya menyampaikan. Etoro terserah. Ana qari anta sami wallahul hadi. Saya hanya membacakan, Anda hanya mendengarkan. Wallahul hadi, Allah yang akan memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah. Ambulah. Cek malam. Teori san-mesannya man. Sudah saya tambahi 10 menit. Walah ya terakhir. Kan takoan. Kok datang di Matur tak takoan. Pada Maturan nang tenang. Jago angkol. Oh ya, tenang kan ini yang pada mawon maju papi kopian yang buat dah. Yang ketiga dan yang keempat, kita itu bisa mencapai pangkat wali kutub dan wali autad dan wali Allah bila mana kita menghargai, ta'zim kepada syariat yang dibawa Nabi dan juga memakai akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu banyak, Pak. Kalau dalam hadis innalillahi raji'un, innalillahi salasami'ati khuluqin faman laqiyallaha bihuluqin minha ma'at tauhidi dakhalal jannah. Allah itu punya pembelajaran 300 akhlak macamnya, 300. Faman laqiyallaha, dan barang siapa yang bertemu Allah artinya meninggal dunia, ma'at bihulukin minha, membawa satu akhlak saja yang dari 300 itu, ma'at tauhidi, disertai dengan bertauhid kepada Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kita ambil satu saja, contoh jujur. Tapi jujur sekarang sudah mulai menipis, Pak.
gara-gara smartphone, telepon pintar. OTW, padahal orangnya belum berangkat. On the way, padahal orangnya tidur. On the way, OTW, betul? Atau sama dengan ada peminta-minta, pengemis yang tiap hari datang ke rumah. Kita malas ngadepinya, dia bilang, mohon maaf Pak, tidak ada orangnya. Padahal itu orangnya. Terus pengemisnya bilang, ini orang apa hantu? Jujur itu sulit loh sekarang. Bahkan ada orang yang terlalu jujur, tidak ada temannya. Ada orang bilang, jangan bersahabat dengan itu. Kenapa? Terlalu jujur. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Nabi Muhammad itu kenapa bisa menikah dengan Ibunda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha? Karena Sayyidatina Khadijah itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat jujur. Musuh-musuh Nabi Muhammad itu sungkan sama Nabi Muhammad itu karena jujur. Taharrawus sidqah, kata sabda Nabi, taharrawus sidqah wa in ra'aitum anna fihi halaka fa inna fihi najata. Usahakan kalian itu jujur, walau menurut kalian orang jujur itu akan hancur. Perhatikan, fa inna sidqa fa inna fihi an-najah. Perhatikan bahwa dalam jujur itu pasti selamat. Selamat. Thank you. Benar. Embian mau nawal jual mau tidak reng nabar jaga bela bener nabar. Berapa harganya? Barusan ditawar 200, padahal belum ada yang nawar. Meleh baju lah. Pajat lemak tak jujur itu lah bu. Keboy pancingan dan jujur. Tapi kalau memang ingin membantu orang, tidak jujur boleh. Ingin mendamaikan dua kelompok, tidak jujur boleh. Karena kalau kita jujur, dia ngata-ngatai, kemudian kita jujur kepada kelompok satunya, kapan itu bisa jadi damai? Sama seperti peperangan. Peperangan itu adalah strategi. Peperangan itu memang harus tidak jujur. Kalau jujur kalah. Gula nyerang embian deki kol setong. Pasukan saya satos deki embian ambek ning gasa. Arenya mana congoco. Iya kan? Oke. Kenjak pada cerita nareng bini cermet kelakin wala na bini boleh. Baik sompah Quran. Sompah Quran. Marawan, sompah Quran. Demi Allah. Engkau tak bini dua, kau tak bini dua. Engkau mana bini dua, kau termati ya. Kau mana bini dua, termati ya. Selesai. Ditanyakan, sampai kok berani bersumpah Quran? Iya, harap aja. Mak berani, jangan kau tak bini dua, bini telok. Yang kuya ya. Angel do ya Allah. Ya sudah, intermezzo. Tapi ongkuan. Jujur itu memang, ya yang jujur anak-anak kecil ini loh, jujur ini. Tapi kadang-kadang memang anak kita yang polos, jujur, lempeng itu, kita ajari tidak jujur. Jujur loh, jujur, lempeng itu anak kecil tuh loh. Kan banyak sifat anak-anak yang perlu kita tiru tuh. Satu, kalau bertikai cepat selesai. Kakak adik sampai tongkar, bahkan sampai masya Allah sampai saling pukul. Tahu-tahu ayahnya datang bawa sapu. Siapa yang tengkar? Itu akhirnya bilang begini. Shh, shh. Padahal baru tengkar dia. Cepat islahnya cepat. Andaikan yang tua-tua niru anak kecil tuh hebat.
Apalagi anak kecil itu, la yahtamuna birizqin. Mereka itu tidak pernah susah urusan rezeki. Tenang. Siapa yang susah? Apaan? Artinya apa? Kalau kita tidak pernah susah urusan rezeki, siapa yang susah? Allah akan mendatangkan orang-orang yang akan membantu. Allah akan mendatangkan orang-orang yang membantu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat menjadi kekasih Allah, itu salah satunya apa? Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah susah urusan rizki karena rizki itu sudah ditanggung. Itu Nabi Ibrahim. Dan dipikir bagaimana perputaran toko ini bisa begini, bisa begini. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah susah urusan rizki. Itu Nabi Ibrahim. Anak kecil itu tidak pernah urusan, tidak pernah susah. Datanglah ada orang yang nyangoni. Anak yatim itu loh. Padahal ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya nangis-nangis. Yang ditangisi bukan hanya suami meninggal dunia, tapi bagaimana nasib anak-anaknya, anak-anak yang yatim. Tapi ternyata Allah menanggung anak yatim itu. Sekarang banyak anak yatim yang lebih sejahtera daripada yang tidak yatim. Kalau bulan Muharram disantuni anak yatim, kalau hanya 100.000 itu untuk pulsa, bukan untuk makan. Karena mereka sudah cukup. Berarti memang rezeki itu ditanggung oleh Allah. At-tahaddus bin ni'mah para habaib, mohon sambung doanya. Saya menanggung santri kurang lebih 2.500 di pondok saya pribadi. Al-Fakir nanggung santri, biayanya dari Al-Fakir, jumlah santrinya 2.500. Cengang. 2.500. Jadi itu gratis, semua gratis. Ada anak-anak, ada yang dari Papua, ada bahkan kemarin ada dari Samarinda, datang berdua suami istri datang ke rumah, panggil salam, saya tanya, saya pakai bahasa Madura ternyata tidak paham, saya tanyakan, panjenengan dari mana? Kami dari Samarinda. Kami divonis yai dengan dokter tidak punya anak, tapi kami di rumah sudah ada 100 bayi. Loh, dari mana 100 bayi? Bayi-bayi yang dibuang dari orang-orang yang non muslim juga, itu saya bawa, saya biayai, ingin menyelamatkan akidah mereka. Panjenengan ke sini untuk apa? Ingin mengajak kerjasama. Bila mana bayi-bayi itu sudah berusia SD kelas 3, saya mondokkan di sini. Mampu apa enggak yai? Saya siap menerima. Berapa orang? Berapapun saya siap. Ternyata apa yang saya keluarkan, saya ulang, apa yang saya keluarkan tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan. Luar biasa. Luar biasa. Saya mengeluarkan dalam setiap bulan untuk uang makan saja 50 juta, dalam setiap hari 50 juta. Dalam setiap hari, karena per orang saya jatah 10.000 lah uang makan. Kalau 2.500 sekali makan berarti kan 25 juta. Makan 2 kali berarti 50 juta. Income saya sedikit loh Pak. Tapi mengapa Allah masih menanggung? Itulah keajaiban bersedekah. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Amfik ya Bilal, amfik ya Bilal, sedekah, sedekah kamu Bilal, sedekah kamu Bilal. Wala takhsha min dil arsyih iqlala. Jangan kau pernah takut Allah akan menyedikitkan hartamu. Saya yakin itu. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, istri saya divonis oleh dokter-dokter spesialis punya penyakit yang tidak mungkin sembuh. Tapi ternyata barokahnya sedekah sampai sekarang bisa beraktivitas dan sembuh. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi memang sedekah itu memang luar biasa. Oleh karena itu panjenengan semua yang hadir di sini, yang ada di sini, yang paling cepat untuk mengampuni dosa kita via apa? Via sholawat dan sedekah. Ada 3 shot. Sholat, sholawat, sedekah. Cepat itu. Sholat, sholawat, sedekah. Itu cepat itu. Cepat diampuni dosa kita. Lewat itu. Sholat, sholawat, sedekah. Sholat, sholawat itu mungkin, tapi sedekah
salat, salawat, sedekah. Semampunya. Semampunya, jangan meniru yang besar-besar. Semampunya. Sedekah itu coba. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kan gitu kan? Coba. Takut kamu gak neraka. Coba bersedekah. Walau hanya dengan bersedekah kurma sepotong, setogel. Ini memberikan sedekah kurma setogel. Itu kecil loh. Bihasbil killah. Itu sedikit. Enggak apa-apa, 1000 monggo. Uang perjuangan itu. Kan masih bawa pedang, kan masih mau perang. 1000. Apalagi sampean sampai sedekah 100.000 uang kemerdekaan itu. Soekarno Hatta. Silakan, enggak apa-apa. Semoga dilancarkan rezekinya. Semoga barokah rezekinya. Ya, cik amin meloloh. Setelok jadi ya. Salat, salawat, sedekah. Masya Allah. Semoga mampu. Amin. Semoga mampu. Semoga mampu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semua oleh Allah disehatkan. Semoga diberikan panjang umur, istiqomah berbuat kebaikan, dan semoga kita dimasukkan ke surga Allah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat ilmu banyak dari Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan. Luar biasa. Ceramahnya full dengan ilmu, full dengan hikmah. Walaupun ada guyonnya, tapi guyonan berilmu. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya, manfaat untuk kita semuanya. Ma baqiya lana ilal amal. Kita sudah dengar ceramah-ceramah demi ceramah dari beliau, ilmu demi ilmu. Tidak tersisa bagi kita kecuali ngamalkan. Bener nggih? Mendengarkan ilmu tok tapi tidak ngamal no. Mendengarkan sedekah sudah, pulang cerek, tambah cerek. Nah, ini tidak ada amal sama sekali nih. Naudzubillah min dzalik. Ma baqiya lana ilal amal. Ya, itu nasihat guru kita dulu. Ya, setelah kita itu dengarkan nasihat, kita amalkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakah. Mudah-mudahan bisa kita undang lagi Kiai Haji Muslih ini ya. Begitu nikmat mau itu hasanahnya. Ya, semuanya berilmu, berfaedah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Keluarganya juga barokah, sehat walafiat. Istrinya terus sehat walafiat. Beliau sehat walafiat.